Setiap manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Ini manusiawi banget. Tapi kalau misalkan kita nggak bisa berdamai dengan kekurangan kita jadi insecure. So, gimana caranya bisa berdamai dengan insecurity? Simak video ini sampai akhir. Selamat datang di Psikologi Untuk Kamu, tempatmu pulang, tenang, dan berkembang. Pada episode kali ini, aku Denny, founder dari Psikologi Untuk Kamu, izinkan untuk membawakan topik tentang berdamai dengan insecurity. Karena insecurity ini hal yang sering kita temui ya di kehidupan sehari-hari, dan ini ngeganggu banget untuk perkembangan hidup kita. Karena ada banyak hal yang sebenarnya itu bisa terjadi, ada banyak hal yang sebenarnya itu bisa terwujud, ada banyak hal yang sebenarnya itu bisa kita upayakan, tapi ketika kita insecure, kemudian berhenti. Nah, maka aku akan mengajak teman-teman untuk gimana sih step by stepnya supaya kita itu bisa berdamai dengan insecurity, dengan rasa rendah diri ini. Nah, aku mau ngajak teman-teman untuk yang pertama itu mengakui dulu bahwa kita manusia kan. Aku manusia, kamu manusia. Kita sama-sama manusia. Sebagai manusia, itu sudah selumrahnya, sudah bawaannya itu punya kelebihan, punya kekurangan. Iya, kita manusia punya kelebihan dan kekurangan. Kita nggak cuma punya kelebihan doang, kita juga punya kekurangan. Begitupun sebaliknya, kita tuh nggak cuma punya kekurangan, tapi juga punya kelebihan gitu. Maka, yang pertama kita perlu aware dulu itu dan menerimanya. Dan menerimanya ini lebih ke arah seperti ini teman-teman. Ketika ada hal yang kelebihan dari kita, itu perlu kita syukuri. Perlu kita terima, perlu kita syukuri. Kita perlu berterima kasih atas kelebihan yang kita miliki. Terima kasih kepada siapa? Terima kasih kepada yang memberikan kelebihan ini. Tuhan tentu saja, dan mungkin orang-orang yang telah berjasa hingga akhirnya kita memiliki kelebihan ini. Kemudian yang kedua, kita perlu menerima kekurangan kita. Kita perlu mengakui kekurangan kita. Yang mana? It's okay. Kita itu manusia punya kekurangan, ya nggak apa-apa. Memang diri kita kayak gini kok. Kita tuh nggak bisa jadi manusia yang totally perfect kayak gitu. Justru kalau misalkan kita tuh terlalu sempurna sebagai manusia, kita tuh justru nggak sempurna sebagai manusia. Loh kok iya? Karena kita tidak memiliki ketidaksempurnaan. Oke, make sense ya? Oke, jadi itu dulu. Kita perlu mensyukuri kelebihan kita dan menerima, mengakui kekurangan kita. Oke, itu step yang pertama untuk kita itu bisa berdamai dengan insecurity. Oke, yang kedua, teman-teman, membuat insecurity itu kita bisa berdamai dengan insecurity itu nggak datang tiba-tiba, butuh proses. Kita nggak serta-merta dalam 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari itu langsung kemudian bisa berdamai dengan insecurity, karena itu udah biasanya terpola sejak beberapa waktu yang lama kayak gitu. Mungkin ada luka-luka emosional yang membuat insecure itu muncul. Mungkin ada kejadian-kejadian yang membuat harga diri itu jadi runtuh. Mungkin ada hal-hal yang membuat kita itu jadi nggak bisa memaksimalkan potensi kita. Mungkin ada hal-hal yang membuat kita itu jadi terbatas kemampuan untuk mengeksplor diri sendiri kayak gitu. Nah, aku mau mengajak teman-teman untuk membangun bangunan security ya. Berarti kalau lawannya insecurity, security. Bagaimana kita membangun rasa aman pada diri sendiri hingga akhirnya nanti bisa percaya diri. Yang pertama banget bangunannya adalah self-love, self-care teman-teman. Loh kok iya? Apa hubungannya insecurity sama self-love, self-care? Iya, itu penting banget. Tahu nggak sih kalau the most powerful energy in the world adalah love. Cinta adalah energi yang paling besar di dunia ini. Nah, dengan kita itu menempatkan cinta kepada diri sendiri itu sebagai pondasi, itu kita akan kuat. Karena tadi ya, energi yang paling kuat adalah
cinta. Self love ini kayak gimana penerapannya? Ya, kita perlu mengenal 5 bahasa cinta kita dan syukur-syukur sih memenuhi semuanya. Tapi kalau misalkan nggak bisa memenuhi semuanya, ya seenggaknya kita kuatkan di yang memang jadi bahasa cinta kita. Apakah itu quality time dengan diri sendiri, apakah itu word of affirmation, mengafirmasi diri sendiri, apakah memberikan self reward kepada diri kita sendiri, apakah kita itu perlu untuk melayani diri kita sendiri, terus kemudian apakah kita itu sering untuk menyentuh diri kita sendiri, physical touch kayak gitu. Nah, itu diberikan semuanya bagus, tapi kalau misalkan aku rasa aku nggak perlu ini deh karena ini bukan bahasa cintaku, it's okay, berikan yang memang jadi bahasa cintamu. Self love-nya dikuatin. Supaya apa? Supaya kayak gini teman-teman, kita itu kalau misalkan mencintai seseorang, kita tuh suka sama orang, menaruh rasa cinta kepada seseorang, kan kita lama-lama jadi percaya sama dia. Kita gitu, oke, ralat ya. Kalau misalkan kita tuh mencintai seseorang, lama-lama kita akan merasa bahwa dia itu berharga kan untuk kita. Bener nggak? Kalau kita itu mencintai seseorang, pasangan kah, orang tua kah, atau orang terdekat, itu kan lama-lama kita merasa bahwa, oh, orang ini berharga, kayak gitu. Nah, setelah itu berarti setelah self love, bangunannya mulai naik lagi nih, self worth, kebermaknaan diri, keberhargaan diri. Setelah kita merasa cinta dan ditujukan kepada diri sendiri, kita akan merasa bahwa, oh, aku tuh layak dicintai, aku tuh berharga, berarti kayak gitu. Nah, dengan kita itu merasa diri kita itu berharga, kita akan semakin menggiatkan bahwa semakin memperkuat bahwa diri kita itu berharga. Dengan apa? Dengan kita itu bisa menguatkan karakter kita. Nah, ini PR-nya di sini. Banyak orang yang nggak tahu karakter atau kelebihan atau apa hal yang bisa membuat kita itu jadi berharga. Itu banyak yang nggak tahu. Kalau misalkan kamu juga nggak tahu, mudah sih sebenarnya. Pelajari aja, belajar aja kayak gitu. Kalau misalkan kita nggak tahu apa sih sebenarnya value itu apa, ya udah belajar aja. Belajar sesuatu yang bermanfaat dan buatlah apa yang kita ketahui, apa yang kita bisa itu bermanfaat buat orang lain. Supaya apa? Supaya kita bisa menguatkan bahwa diri kita itu benar-benar berharga dan bermakna untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Sehingga ketika nanti itu bangunannya kan mulai naik lagi tuh. Self worth-nya naik, kemudian kebermaknaannya diri naik, keberhargaan diri dari segi sosial juga diakui kayak gitu. Maka muncullah kita itu percaya sama diri sendiri. Kan kita juga kalau misalkan mau percaya sama orang lain, itu kan kita perlu dulu ya mengetahui seberapa jauh sih value dia, seberapa jauh sih nilai diri dia, sehingga aku bisa mempercayakan ini padanya. Sesimpel kalau misalkan kita itu mempercayakan pekerjaan tertentu kepada orang tertentu, kan kita perlu ya tahu buat nilai dia itu sejauh mana, value dia itu sejauh mana, sehingga aku bisa mempercayakan pekerjaan ini kepada dia. Sama, kita juga kayak gitu. Untuk kita itu bisa percaya, kita perlu menguatkan self-worth kita. Value kita itu seberapa jauh. Maka kalau misalkan value kita sudah tinggi, sudah besar gitu, maka kita akan mudah untuk mempercayai diri kita sendiri. Nah, setelah kita memiliki kepercayaan diri yang cukup, maka insecurity juga akan menurun. Pada akhirnya kita bisa berdamai dengan insecurity. Dan sebenarnya insecurity itu bagus. Kita perlu mengakui bahwa insecurity itu bagus untuk awal. Kenapa? Karena tanpa insecurity ini kita akan sulit untuk menentukan titik awal bagaimana kita berprogres. Justru ketika kita itu insecure, kita aware bahwa oh, aku nggak kompeten nih, maka aku harus meningkatkan kompetensiku kayak gitu. Jadi nggak perlu memusuhi insecurity, tapi jadikanlah insecurity ini sebagai titik awal untuk kita itu berprogres ke depannya. Sehingga nantinya kita bisa mencapai titik kepercayaan diri dan nanti bisa berdamai dengan insecurity itu. Oke, gitu aja teman-teman untuk video kali ini. Semoga bisa dapat insight sesuatu ya dari video ini. Dan sampai bertemu di video berikutnya. Cheers and see you.